Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Nobody Melintir, mengobrol sambil nyetir, obrolannya tentu seputar teknologi. Kali ini gue pengen omongin handphone yang satu ini, Poco M6 Pro. Ini satu handphone yang sebenarnya secara spesifikasi dan juga secara harga bagus gitu ya, tapi kalah tenar aja sama Poco X6 Pro. Yang itu emang bener-bener sih barang. Cuman yaudahlah, kita langsung aja obrolin handphone yang satu ini, Poco M6 Pro. Keluar di awal bulan Februari, Poco M6 Pro itu emang pada saat itu bisa dibilang melaju sendiri. Antara harga dan juga speksnya sama-sama bagus. Menjelang akhir Februari, udah punya saingan. Namanya adalah Infinix Hot 40 Pro. Waduh, itu mah bener-bener ya. Walaupun kalau kita coba sedikit lebih lanjut, Poco tuh masih punya keunggulan di sisi layar, di sisi IP rating, di sisi kecepatan nge-charge. Tapi untuk beberapa orang itu nggak penting. Untuk beberapa orang itu jadi penting karena bisa dipamerin. Udahlah, bukan itu yang pengen kita bahas. Tanpa perbandingan, yaitu si Poco M6 Pro-nya dulu. Kita kalau ngeliat ke masalah spesifikasi, Poco ini emang bener-bener menurut gue M6 Pro udah ajib lah. Helio G99 versi Ultra, RAM-nya 8GB LPDDR4X, storage-nya 256GB, ini udah UFS 2.2, layarnya 6,6 inci, Flow AMOLED 120Hz untuk refresh rate-nya, dan juga udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass 5. Baterainya 5000 mAh, udah support 67W turbo charging, hadir dengan NFC, punya IP rating 54, punya headphone jack 3,5mm di bagian atas handphonenya. Ketinggalan dia juga hadir dengan setup kamera 64 megapiksel untuk main kameranya with OIS, 8 megapiksel untuk ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan juga 13 megapiksel untuk kamera depannya. Jadi secara spesifikasi emang bisa dibilang cukup oke dan juga udah lengkap lah. Tapi satu hal nih yang banyak dilewatin sama orang begitu ngomongin Poco, karena kebanyakan atau keasikan ngomongin performa gitu ya, tidak melihat lebih detail masalah desainnya. Desain dari Poco M6 ini menarik soalnya, dangdut, tapi di saat yang sama gue cukup yakin Poco fans itu akan suka dengan desain seperti ini karena perubahannya masih bisa dibilang tidak menghilangkan identitasnya si Poco itu sendiri. Dangdut dengan dua buah kamera bump yang besar di situ, dangdut pula di sampingnya masih ada tulisan Poco 64 MPOIS di bagian bawah brandingnya. Tapi sekali lagi di saat yang bersamaan, ini juga menjadi satu buah identitas yang begitu orang ngelihat ini masih Poco banget. Tapi ada satu hal yang menurut gue they make a right decision, itu adalah bagian warnanya ya. Di bagian belakang bodinya ini menggunakan two tone, walaupun sama-sama warna biru, tapi yang satu lebih matte, yang satu lebih shiny glossy. I don't know why, ini mungkin satu hal yang kecil banget tapi ngebikin Poco M6 Pro itu looks-nya nice. Satu hal yang juga harus diapresiasi itu adalah bagian frame-nya. Ya, frame-nya memang ini tegas gitu ya. Dan ini khas frame yang gue suka, tapi bukan itu, adalah two tone lagi-lagi, perbedaan warna frame-nya dengan bagian bodi belakangnya. Kontras antara biru dan juga hitam. Ini ngasih look dan juga kesan yang mahal, walaupun emang kalau kita coba teliti lebih lanjut secara gitu ya, material pembuatannya ya sama-sama masih menggunakan poly antara framenya dan juga bodi belakangnya. Sekarang kita ke bagian layarnya Poco M6 Pro. Gue juga di sini merasa kita perlu appreciate ya, handphone di harga 2.999 tapi udah bisa ngasih bezel yang cukup slim seperti ini. Ini asik loh, bezelnya lumayan slim dan juga cukup simetris, kiri kanan atas bawah. Plus juga untuk notch-nya dia udah menggunakan punch hole. Kita juga perlu mengapresiasi secara spesifikasinya sih, karena dia udah menggunakan Flow AMOLED di harga 2.999. Dan untuk secara pewarnaannya ini bisa dibilang udah ajib lah. Gue nyoba beberapa kali multimediaan, nonton YouTube dan segala macamnya menggunakan handphone ini, jadi udah oke. Untuk faktor suara, emang si Poco M6 Pro ini menggunakan stereo speaker, tapi untuk kualitasnya emang bukan yang paling wah. But it's just nice to have aja, jadi jatuhnya paling nggak suaranya kedengaran dari dua sisi. Kita pindah sekarang ke bagian performa. Nah, seru nih, mampir. Kita kalau coba ngelihat skill benchmark yang dipunya sama Poco M6 Pro. Antu tuh, dia punya angka 433 ribuan. Sementara Geekbench-nya ada di angka 690 untuk single dan 1900-an untuk multi-core score. OpenCL 1200-an, Vulkan juga sama, masih di angka 1200-an.
Sementara kalau kita ngelihat untuk wildlife stress testnya, highest score ini menarik sih. Ada di angka 1242 dan lowest score-nya 1234. Jadi total stabilitasnya ada di angka 99,4%. Udah cakep. Kalau kita coba terjemahin angka-angka ini ke main game Call of Duty Mobile, dia secara grafiknya bisa ngedapetin high, sementara untuk FPS-nya dia ada di mode medium untuk maksimalnya. Pas gue coba main dan gue ukur nih stabilitas FPS-nya menggunakan Perf Dock, dia bisa nih lumayan nahan, ada di angka 60, turun sedikit ke 58, sesekali turun ke 55 kalau emang guanya lagi mati terus keluar tulisan atau gimana lah gitu ya. Tapi overall ini cakep, dia nahan di 58 dan juga 60. Begitu gue coba main Mobile Legends, settingannya ini bisa dapat grafiknya ultra, terus dapat refresh rate-nya itu super. Gue coba dong settingan paling tinggi. Nah, tapi emang bisa dilihat nih, ternyata untuk masalah FPS-nya dia naik turunnya agak lumayan. Bahkan sempat stutter kalau gue lagi wars dan rame banget kondisi layarnya gitu ya. Ini drop. Akhirnya gue coba kondisinya jadi untuk FPS-nya ini high aja. Dengan kondisi grafik gue turunin 1 deh. Lebih nyaman, walaupun emang akhirnya berhenti main di 60 FPS aja. Tapi smooth, main di 58, 60. Turun, ada sempat turun ngedrop sedikit sekali, tapi nggak yang ganggu gitu, lebih stabil lah. Penasaran, gue coba lagi, akhirnya main dengan grafik yang masih sama, tapi gue naikin FPS-nya. Nah, pun di sini ternyata tetap ya masih terjadi naik turun yang lumayan kencang juga nih untuk FPS-nya, walaupun secara starternya lebih aman. Jadi kalau menurut gue settingan paling tepatnya main Mobile Legends itu hadir emang di grafiknya high dan FPS-nya main di high aja. Toh sebenarnya kalau kita main game itu kan sebenarnya bukan masalah bagus-bagusan grafik ya, terutama untuk mobile gaming. Tapi yang penting adalah smoothness-nya seperti apa. Nah, berikutnya kalau untuk masalah penggunaan sehari-hari, ya game yang udah oke, benchmark udah oke, apalagi ini ya kan social media, messaging, ini mah udahlah, gak usah terlalu dipikirin, udah enak-enak aja. Tapi emang untuk MIUI-nya kan suka ada yang nanya, iklannya pasti banyak nih, bejubel dan segala macamnya. Jujur selama penggunaan sih gue tidak merasakan hadirnya iklan yang intrusif ya. Ada, iklannya ada, tapi itu hanya gue rasakan satu kali. Itu pas gue lagi buka, gue lupa, antara Mi Video atau File Explorer. Ini sekali kejadian iklan di sini emang ada, tapi sekali aja. Selebihnya gue nggak pernah ngalamin. Tapi ada satu hal yang emang cukup intrusif yang gue rasakan dari handphone ini untuk bagi notifikasi. Nah, ini bukan iklan, tapi adalah bagian aplikasi-aplikasi seperti Get Apps misalnya atau Mi Video. Ini emang di bagian notifikasinya itu lumayan kenceng ya, kirim notif terus. Inilah yang akhirnya emang gue bikin notifikasi di aplikasi-aplikasi seperti Get App dan juga Mi Video itu gue blok. Berikutnya kita ngomongin masalah baterai. YouTubean 3 jam 100% untuk tingkat kecerahannya, volumenya 20%, itu gue memakan daya 14%. Sementara pas gue main game Mobile Legends 14 menit, ini kurang lebih 1 game lah ya, berarti daya yang berkurang itu ada di angka 4%. Untuk ngecharge-nya sendiri dari 6% ke 100% gue memerlukan waktu itu hanya 45 menit aja. Terakhir kita bakal ngebahas kamera. Poco itu masih naruh kamera 64 megapiksel di handphonenya. Tapi kemampuannya seperti apa? Karena kan specs dan megapiksel tidak mencerminkan kemampuan foto ya. Hasil tes jepret gue kiri kanan, nggak yang serius-serius banget. Bisa dibilang untuk kelasannya, ketajaman sih udah oke lah. Untuk masalah dynamic range, Poco M6 Pro ini emang bukan yang paling luas lah. Tapi gue bisa ngedapetin beberapa shot yang akhirnya gue push untuk shadows-nya sengaja gue turunin. Kenapa? Biar dapetin highlight-nya yang oke. Jadi selama kita ngerti limitasi dari satu buah kamera handphone yang kita punya, sebenarnya hasilin gambar yang cakep itu bisa-bisa aja. Tapi ada satu hal yang harus dicatat di sini sebenarnya. Poco M6 Pro itu menggunakan Helio G99 Ultra, yang berarti kata-kata ultra di sini Poco punya imaging engine sendiri. Tapi gue bisa melihat dalam beberapa hasil foto yang gue punya, hasil tuningnya nih masih agak over process. Hal seperti ini harusnya bisa ditanggulangi ke depannya dengan updatean yang terus-terusan bergulir secara berkala. Dan satu lagi nih catatan berkaitan dengan masalah foto itu adalah shutter lag. Gue ngerasain soalnya beberapa kali ngambil foto kehilangan momen gitu ya. Harapannya juga nanti bisa ditanggulangi dengan updatean firmware
terutama karena salah satu fungsi dari si Poco Imaging Engine harusnya bisa ngebantu kita pas lagi ngambil foto itu jadi lebih asik lagi. Kalau dari sisi video, Poco M6 Pro ini bisa ngerekam up to 1080 60 fps. Sayangnya emang di 60 fps-nya begitu lo pakai jalan-jalan gempa tuh. Tapi good news-nya adalah di handphone ini dengan model 1080 30 fps sebenarnya gambarnya jadi lebih stabil. Now by the end of the day kalau ditanya worth it nggak nih bang jadi handphonenya, ya worth it karena kan secara harga udah lumayan sebenarnya gitu ya, terjangkau banget. Bahkan kalau gue kemarin nih ngecek-ngecek Tokopedia, nggak gue screenshot lagi, masih ada nggak ya screenshotannya atau harganya, gue bisa nemuin Poco M6 Pro ini di harga 2,8 jutaan. Barangnya bisa dibilang udah bukan barang dengan harga gorengan, barang dengan harga yang umum aja si Poco M6 Pro ini. Walaupun emang kalau lo mencoba nih lagi-lagi mengcompare dengan si Infinix Hot 40 Pro, ya gue nggak bisa komentar juga. Mungkin budget lo mentoknya di 2 jutaan awal, ya udah sok monggo silahkan, itu opsinya. Tapi catat gitu ya, dengan menambah beberapa ratus ribu yang mungkin bisa lo tabung lagi, lo bisa ngedapetin layar yang lebih oke, AMOLED, chargingnya lebih cepat, terus juga udah IP54, ada IR blaster yang ternyata baru-baru ini kepake di rumah karena remote AC gue hilang gitu kan. Jadi actually a nice addition menurut gue untuk Poco M6 Pro. Tapi mungkin Bapak Ibu yang lagi nonton ini punya komentar lain, sok silakan tulis dalam komentar. Boleh kita ngobrol-ngobrol santai-santai aja. Kita ketemu di video berikutnya. Gue sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.